Ya, kita sekarang membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya mengenai manajemen diri di masa krisis. Mungkin tadi masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang kurang dipahami. Kita buka kesempatan bertanya secara langsung kepada Bante Subah. Kesempatan yang sangat baik sekali ini. Meskipun beliau dekat di Balikpapan, cuma karena masa COVID kita tidak mungkin ke Balikpapan. Kita bisa bertemu secara virtual gini merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik membahas Dhamma pada saat yang sesuai. Bila belum ada yang bertanya secara langsung, saya akan bacakan pertanyaan via chat. Silakan, Prof. Dari Afuk Chang Malinau. Bagaimana meningkatkan percaya diri bagi mantan pasien COVID jika kembali ke masyarakat? Yang kedua ialah, seperti yang kita ketahui, masa pandemi tentu berimbas pada sektor perekonomian. Bagaimana kita menyikapi kondisi tersebut, terutama berdana buat wihara? Terima kasih, Bante. Dari ya Pak Afuk ya, Cang ya, Malino ya. Baik. Jadi kalau seseorang ya sampai terkena COVID dan merasa kepercayaan dirinya itu kurang, saya kira ya tidak perlu berlebihan. Karena ternyata bukan sesuatu yang tabu kok. Bukan sesuatu yang ya buruk. Ini sudah sangat ya sewajarnya sekali kok. Jadi siapapun juga bisa terkena ya COVID. Ya hanya yang tidak terkena itu mesti punya karma baik. Ya. Masih ya dilindungi oleh kebaikannya cukup. Yang terkena ya memang barangkali ya dapat dikatakan karma buruk. Tapi juga kalau karma baiknya berbuah, terkena hanya gejala biasa. Artinya katanya OTG yang biasa. Ada ciri-cirinya itu katanya ya hilang penciuman, hilang rasa, itu katanya malah ini yang ringan. Ya kalau kena yang kayak gitu kemudian sembuh, ya malah beruntung. Kenapa beruntungnya? Ya karena karma baiknya berbuah, nanti sudah terkena COVID, nah sudah punya kekebalan malah. Ya, punya kekebalan. Kalau nggak salah itu yang sudah kena COVID malah tidak perlu diinjeksi vaksin, karena sudah kebal. Malah bisa membantu yang lain, yaitu plasma darah, berbuat baik sama yang lain. Nah, tapi kan ya dari masyarakat yang kita dengar memang ada yang cukup parah, katanya kalau COVID-nya sudah di tenggorokan sampai ke paru-paru lah itu yang sesak. Beberapa Bante juga kena, salah satunya Bante Siri itu ya. Tapi ya saya beruntung sekali. Artinya ya sama biku sebagai ya tua sangga saya merasa beruntung Bante Siri bisa selamat. Ya, dan juga yang lain-lain lah. Ya, karena itu ya kalau kita mendengar orang yang kena COVID lalu kemudian bisa sehat kembali, bisa selamat, ya kita turut berduka cita, turut berbahagia. Kita yang mendengar turut berduka cita, turut berbahagia. Dan kalau udah sembuh kena COVID, itu malah dia punya kekebalan tubuh. Ya, dibandingkan yang belum divaksin atau
kita aman karena kita ngumpet, ya, aman karena ngumpet, artinya tidak keluar-keluar, ya, ya itu malah ya kita harus terus ini, ya menjaga diri ya lebih baik. Tapi sekalipun sudah kena juga harus menjaga diri lebih baik sama. Tapi persoalannya tadi kepercayaan dirinya kurang. Jadi itu kan hal yang lumrah. Jadi tidak perlu kemudian ya seseorang merasa kecil hati atau merasa bersalah atau merasa ya sudah beda dulu dengan apa sekarang. Memang beda betul karena tidak ada yang tetap ya. Dulu yang sekarang adalah dulu yang lalu, sekarang yang akan datang itu memang beda, tapi persoalan ini persoalan penyakit. Kalau sembuh dari penyakit itu artinya ya sudah bebas dari penyakit. Itu harus disyukuri. Dan kalau kita merasa ya belum percaya diri, ya saya kira memang perlu orang-orang di sekitarnya juga harus paham kayak tadi. Malah kita terus berbahagia ya terhadap saudara, teman, orang tua yang terkena COVID, ya, sudah sembuh, jadi jangan dijauhi karena dia membutuhkan untuk kembalinya ke rasa kepercayaan diri yang lebih baik. Nah, kalau misalnya hal ini juga dirasa belum cukup, jawabannya renungkan, ya, renungkan yang tadi saya sebutkan, saya jelaskan, renungkan tadi. Salah satunya adalah sakit. Ya, dan kita kan ada kan di Abinha Pacawikana Pata itu renungkan itu. Aku akan menderita usia tua, aku belum mengatasi usia tua, aku akan menderita sakit, aku belum mengatasi sakit, aku akan menderita kematian, aku belum mengatasi kematian. Nah, setidaknya terkait dengan sakit itu ya direnungkan supaya bisa mengembalikan rasa kepercayaan pada diri sendiri. Karena semua orang pasti akan mengalami sakit, ya. Semua orang terkena penyakit. Nah, kalau kita sakit bisa sembuh, itu satu keberuntungan, artinya kita memiliki karma baik. Karena itu kita harus banyak membuat karma baik. Ya lebih banyak. Ya. Nah, salah satunya adalah berdana. Tapi persoalannya berdana itu masa krisis Bante, apakah dana saya harus sama seperti pada masa sebelum krisis? Ya monggo, terserah. Ya terserah. Apakah ya sebelum krisis dananya banyak? Sebelum krisis ya. Karena memang kerjaannya gampang, cari uang gampang. Nah, masa krisis ini, apakah dana saya dikurangi? Yang monggo, yang tahu ukuran kan diri sendiri. Atau masa krisis malah saya harus banyak berbuat kebaikan, Bante, dananya harus banyak. Ya monggo, itu kan datang dari pengertian diri sendiri. Itu datang dari pemahaman diri sendiri. Itu datang dari niat, cetana, atau ya pengertian, kebijaksanaan sendiri. Jadi silahkan saja, ya mau berdana ya dikurangi besarannya, jumlahnya, atau berdananya mau dibanyakan. Nah yang punya alasan kan ya saudara. Kalau alasannya, wah masa krisis supaya saya timbulan karma baiknya itu lebih baik lagi karena ini anggaplah seperti krisis ini kan kayak musibah bersama. Tapi saya memanfaatkan peluang. Nah, musibah saya malah ingin mendapatkan berkah lebih banyak. Nah, supaya saya dapat mendapatkan berkah lebih banyak, saya harus berbuat kebaikan banyak. Dananya lebih banyak, setidaknya lebih sering. Saya lebih sering rajin baca parita. Saya lebih sering berlatih meditasi. Bagus, bagus. Tak acungi 2 jempol. Wafuk. Bagus sekali. Nah itu semua kembali pada diri sendiri. Silahkan direnungkan sendiri, diputuskan sendiri. Terima kasih. Ya.
Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya. Ya, ini Ko Afoknya mau bertanya secara langsung lagi Bante. Memanfaatkan fasilitas teknologi untuk bertanya secara langsung. Ya, Ko Afok, kami persilakan. Jadi unmute dulu Ko Afok. Ya, selamat malam yang mulia. Ini saya terus terang saya ini positif corona ini. Jadi kemungkinan tiga hari kemungkinan boleh sudah pulang. Jadi tadi pertanyaan yang pertama itu memang saya istilahnya masih tanda kutip masyarakat itu masih pandang negatif pada kami ini. Memang COVID ini memang ngeri sekali Bantai. Terus terang. Nah, jadi awalnya itu demam. Awalnya demam sama sekali itu kita istilahnya tidak bisa apa-apa. Jadi atas pencerahan yang mulia tadi ya saya usahakan harus percaya diri setelah pulang dari karantina ini bergabung sama masyarakat. Terima kasih Namo Buddhaya. Ada di mana sekarang? Ada di mana? Di kota mana? Di Malinau, Bang Mulia. Ini disuruh sama pemerintah daerah untuk karantina di balai SMP di sini. Ada 2 tempat di Diklat sama SMP. Kemarin itu memang banyak di Malinau konfirmasinya. Jadi saya ini Malinau itu banyak kena COVID juga. Saya kira Malinau bebas dari COVID. Banyak. Ada tokoh umat Buddha juga, anaknya itu positif. Cuma beliau enggak karantina di sini. Saya enggak enak menyebut namanya. Ya jangan. Saya malah sudah pengen ke Malino, ke Berok, ke daerah sana. Iya. Banyak COVID itu lah. Ada apa kuti hutannya sudah selesai itu. Ya, baik. Oke, semoga cepat sembuh Ko Afok dan bisa beraktivitas kembali ya. Ya, semoga cepat sembuh. Ya, selanjutnya kami masih buka kesempatan untuk bertanya bisa secara langsung ataupun via chat. Saya persilahkan. Ya, tadi ada pertanyaan via chat. Ya, silakan co-host tampilkan kembali. Dari Surya, bagaimana memotivasi diri dalam menghadapi masalah hidup, misalnya dalam kesehatan atau ekonomi? Terima kasih Bante. Ya, baik. Memotivasi ya memang para biku, para pandita, Ramuramani itu bisa memotivasi orang lain. Dari ceramah-ceramah, dari diskusi seperti ini, sesungguhnya ini adalah memotivasi kepada orang lain. Hasilnya, ya dirasakan, dipahami atau tidak, ya manfaatnya itu juga kembali pada diri sendiri. Ketika aku tadi mengatakan, ya bisa memahami tadi. Jadi tergantung pada diri sendiri. Inilah ya hal yang baik, diskusi seperti ini sungguhnya adalah memotivasi pada orang lain. Tetapi sesungguhnya yang benar-benar bisa memotivasi diri sendiri adalah dirinya sendiri. Nah, disinilah diperlukan adanya pengetahuan. Nah, kalau orang tidak memiliki pengetahuan, nah, hal apa yang bisa dilakukan? Dari diskusi, dari pengetahuan inilah yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam diri. Nanti satu saat ketika dibutuhkan, saya mengatakan ketika dibutuhkan, mungkin sekarang belum dibutuhkan. Apa yang didengar, apa yang kita ketahui, itu mungkin belum dibutuhkan. Tapi satu saat akan dibutuhkan ketika kita memerlukan. Kita juga tidak bisa berandai-andai dan kita memaksakan, tidak bisa. Nah, pada saat kita memerlukan, itulah kita akan membutuhkan pengetahuan yang kita pahami, pengertian yang telah kita
ya ketahui secara baik. Ketika seseorang itu lagi ya terpuruk, kembali ke kesulitan, karena mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi ya, masalah ekonomi. Ya. Fakta-fakta itu ada bahwa sulit untuk membangun usaha, untuk membuat usaha baru, untuk peningkatan ekonomi. Ya. Tetapi kalau seseorang punya pengetahuan tentang kebajikan, pengetahuan tentang kehidupan, ya, termasuk pengalaman-pengalaman. Nah, kalau seorang ini kreatif, nah kreatif itu dari inisiatif. Orang punya inisiatif, kreatif, nah, apalagi inovatif ya barangkali ya. Nah itu ada saja. Ya. Makanya di masa sulit orang kemudian ya ini muncul kreasi-kreasi baru. Nah sesungguhnya itu adalah merupakan ya refleksi dari dalam diri. Ya sering merenungkan, ya merenungkan. Kalau orang banyak merenung, ya, yang telah tadi saya singgung, banyak merenung, itu bisa membangkitkan spirit, semangat. Sekalipun masa sulit, tapi tetap dia berada di dalam kondisi yang fit. Masa tidak sehat, tetap dia bisa sehat. Dan sehat secara mental. Itu saja sudah beruntung. Kalau kita sehat secara mental, itu sudah beruntung. Dan sekalipun kita sehat fisik kita, maksudnya mental dan fisik, dan sekalipun fisiknya kita sakit, tapi secara mental kita sehat. Ya tentu saja itu sudah modal. Jadi kita tidak perlu ya mencari motivasi dari luar. Kalau kita memang mampu ya mengangkat, ya merefleksi apa yang ada di dalam diri kita. Itu sebenarnya ya kita bisa dari diri sendiri, ya, dari diri sendiri. Nah, itu cara kita memotivasi diri agar supaya dalam kondisi apapun kita tetap berdiri tegak, teguh, ya. Ya seperti tadi cerita Brahmana tua itu dan tongkatnya itu tidak sampai terjatuh, bisa berdiri tegak. Nah, atau mau tongkat, mau tongkat. Ya, tongkatnya itulah kebenaran, kebajikan. Kalau kita memegang kebenaran, kebajikan, dan kita memiliki pengetahuan, itulah seperti tongkat. Kita tidak sampai terjatuh. Sekali lagi motivasi dari dalam diri sendiri. Dan yang paling tahu adalah diri sendiri. Bagaimana motivasi diri, karena tergantung pada situasi. Karena yang tahu masa krisis kapan datang itu adalah diri sendiri. Ya krisis bukan ya krisis pandemi, tapi ya krisis lain-lain, dan seringkali kita setiap saat kita bisa terpuruk. Itu wajar kok, semua orang alami kok. Karena tidak puas, karena kejengkelan, karena apa bisa. Nah, itulah kita cobalah merenungkan dari dalam diri sendiri. Dan saya kira pengetahuan yang pernah kita miliki itu akan satu saat muncul, dan itulah dibutuhkan dan akan membantu diri kita sendiri.
bukan orang lain. Orang lain hanyalah ya sebenarnya ya memang motivasi, tapi yang bisa benar-benar motivasi kita adalah diri kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Surya. Itu saja yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya. Terima kasih juga Pak Surya atas pertanyaannya. Ya, selanjutnya bila masih ada yang bertanya, kami persilakan bisa secara langsung ataupun secara tertulis. Ya, mungkin sudah pada jelas semua ya. Jadi tidak ada yang ditanyakan kembali. Ya, bila tidak ada yang bertanya kembali, maka sesi tanya jawab kita pada hari ini kita tutup. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Bante Subba, dilanjutkan dengan foto bersama serta membacakan kata pelimpahan jasa. Kepada Bante, waktu dan tempat kami persilakan untuk closing statement-nya. Ya, mari kita sama-sama belajar ya. Belajar mengelola atau mengatur diri sendiri. Ya. Jangan senangnya kita mengatur orang lain. Ya, tapi kita mengaturlah diri sendiri. Diri sendiri perlu diatur, perlu diarahkan untuk mencapai sasaran yang tepat. Nah, tentunya sesuai dengan harapan kita. Tapi semua itu harus dari diri sendiri. Dan jangan lupa kita selalu memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas. Jangan kita kehilangan jati diri kita. Karena krisis, kita kehilangan jati diri kita, kita justru akan kehilangan ya semuanya nanti kalau kita krisis. Ya, saya kira ini saja dari saya. Terima kasih, semoga semua berbahagia.